Apa hubungannya nama belakang keluarga Maipeh dengan PT McDermott Indonesia, perusahaan yang terbesar di Batam itu? Halo teman-teman, welcome back to our channel, The McDermotts in UK. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik channel ini. Kita ucapkan semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat dan bahagia. Nah, di vlog kali ini tuh merupakan vlog perayaan ulang tahun grup Vlogger United yang pertama. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Vlogger United merupakan wadah atau kumpulan bagi para YouTuber Indonesia yang tinggal di luar negeri, di mancanegara, di mana saja. Dan kita tuh biasanya saling support, saling belajar, saling memberikan informasi untuk kemajuan channel kita masing-masing. Jadi khusus untuk vlog kali ini tuh kita mengadakan Q&A atau tanya jawab. Jadi vlogger anggota-anggota yang ada di Vlogger United itu boleh bertanya apa saja, dan kali ini aku akan menjawabnya satu persatu secara singkat, padat, dan tidak menguras waktu kali ya. Pertanyaan pertama itu dari Rini Klutkova dari negara Ukraine, dan dia itu sebenarnya punya beberapa pertanyaan lagi di bawah ABC, anak beranak pinak, tapi nanti aku akan jawab itu di terakhir-terakhir karena aku akan menjawab dulu pertanyaan utama dari teman-teman yang lain dulu. Nah, dia itu bertanya, describe your channel dalam 3 kata. Jadi yang pertama family, jadi all about McDermotts, apapun kegiatan tentang keluarga McDermotts. Yang kedua traveling, karena kita suka traveling, jadi akan vlog-vlog berisi traveling. Yang ketiga itu informasi, karena kita berusaha memberikan vlog informasi kepada para penonton. Pertanyaan kedua itu dari Hani, dan nama channelnya adalah Smile for Life, dan dia bertanya, apakah kamu berharap menjadi YouTuber terkenal suatu saat nanti? Saat ini sih kayaknya belum siap lahir dan batin ya, siapin mental dulu kali kalau untuk pengen jadi YouTuber terkenal. Sekarang sih masih levelnya masih ya recehan aja deh. Yang penting aku tuh bisa memberikan informasi sama ketemu teman-teman itu udah buat aku happy. Pertanyaan ketiga itu dari Arvina dari Spanyol, dan dia tuh bertanya, kayaknya satu pertanyaan tapi ada ABC-nya juga, jadi aku contek ya. Siapa YouTuber favorit kamu yang videonya paling ditunggu-tunggu, kenapa suka sama dia, dan kalau diberi kesempatan collab sama satu YouTuber terkenal, mau collab sama siapa? Sejauh ini sih sebenarnya belum ada YouTuber favoritnya aku. Malah mungkin dulu sebelumnya ya, sebelum aku punya channel sendiri, aku tuh suka nonton dan kepoin salah satu YouTuber dari Cina, namanya Liziki, karena aku tuh orangnya kan hobi makan ya, hobi makan, suka makanan. Jadi aku suka banget ngeliat video-videonya dia itu yang tinggalnya di pedesaan, nuansa pedesaan gitu, tapi apa aja dia bisa buat gitu loh dengan apa yang ada di rumahnya gitu. Terus makanan cemplang, cemplung, cemplang, cemplung, jadi hasilnya enak, kelihatan enak, hasilnya juga bagus. Nah, kalau berharap berandai-andai nih, kalau suatu saat aku bisa collab, aku pengen collab sama dia karena aku pengen ngerasain masakan yang dia buat itu beneran enak apa enggak gitu loh. Itu sih. Pertanyaan berikutnya itu dari Riva di Amerika. Nah, pertanyaannya ini hampir sama dengan pertanyaannya Mariko dari Spanyol. Jadi pertanyaan Riva itu, apa hikmah yang didapat selama jadi YouTuber? Sementara Mariko itu, apa hal yang terbaik yang didapat selama berada di dunia per-YouTuber? Yang pastinya banyak hal baik yang aku dapat sejak ada di dunia per-YouTuber ini. Yang pasti aku tuh tambah banyak teman di mana saja gitu. Karena kan Divu ini lagi again gitu dari berbagai macam negara, terus juga banyak wawasan, nambah wawasan karena informasi-informasi yang mereka hadirkan, yang mereka tampilkan di video-videonya mereka itu tentang negaranya mereka dari sudut pandang yang berbeda. Itu bikin aku tambah, oh ternyata negara ini bukan hanya ini gitu. Terus yang pasti juga karena kita ini di Vlogger United ini itu channelnya bermacam-macam, ada yang jago masak, yang pintar masak. Nah, aku juga belajar
masak, menu-menu masakan baru gitu. Terus juga ada yang pinter makeup gitu, belajar makeup online gratis pula gitu kan. Terus yang pasti yang lainnya, yang hal-hal yang lainnya aku dapat itu kayak hikmahnya itu yang aku tuh lebih belajar sabar lagi gitu ya. Ya sabar lah ya, karena kan dunia per-YouTuber ini ada yang suka, ada yang tidak suka gitu. Terus juga belajar untuk lebih mengontrol emosi kita, dan yang pasti dalam bertutur kata, bertindakan itu tuh benar-benar harus dijaga gitu loh. Bukannya jaim ya, tapi kan memang harus apa ya, kayak video ini tuh kan video yang bakalan jejak digitalnya akan ada selamanya. Jadi yang benar-benar yang kita tampilkan ini tuh harus benar-benar yang kalau bisa sebaik-baiknya kalau menurut aku gitu. Tapi ya terlepas itu bebas sih orang mau menampilkan apa saja gitu. Pertanyaan berikutnya itu dari Murni di Makau. Dia bertanya, kenapa mau jadi YouTuber dan apa yang memicu Anda mau jadi YouTuber? Karena jadi YouTuber itu nggak gampang, apalagi kalau tujuannya mau cari uang atau sebagai profesi. Yang memicu aku pengen jadi YouTuber itu sebenarnya dari awal-awal itu sudah aku sebutkan di vlog-vlog aku awal-awal kali banget. Itu tuh sebenarnya aku tuh tadinya itu karena kita tuh traveling, terus juga banyak yang saran-saran dari teman keluarga kenapa nggak dibikin vlog gitu loh. Jadi bagian informasi apa yang perlu dan apa yang tidak perlu kita lakukan kalau kita pengen berkunjung ke suatu tempat, biasanya seperti itu. Dan gitu juga kan keluargaku yang ada di Indonesia gitu-gitu itu kita kan nggak pernah sering bisa apa ya, video call sih sering beberapa dalam seminggu beberapa kali, tapi kan cuman sebatas udah lain lagi gitu, nggak kegiatan kita apa yang kita kegiatan di sini itu mereka nggak tahu. Nah jadi ini tuh kayak ajang buat wadah ya, wadah buat mereka itu bisa tahu kehidupan kita itu McDermott itu seperti apa. Berikutnya itu dari Tasya Everyday River Day, dan dia bertanya, yang bikin patah semangat buat konten itu apa? Terus gimana cara ngatasinnya patah semangat supaya bisa lanjut buat konten lagi gitu. Nah, biasanya yang bikin kita patah semangat itu tuh kalau view-nya berkurang, itu bikin aku patah semangat. Terus kalau ada komen-komen negatif gitu tuh, dulu awal-awalnya kepancing sih. Kalau sekarang sih udah biarkan saja lah ya, kayak gitu tuh yang bikin aku patah semangat. Atau memang kadang-kadang kalau lagi sibuk di dunia nyata itu tuh bikin aku lupa akan YouTube juga, itu bikin patah semangat juga kali ya, masuk kategori. Nah biasanya yang bikin aku bangkit lagi itu apa ya, keuntungannya dari punya grup Vlogger United ini adalah walaupun kita teman online, rasa saudara. Jadi tuh walaupun kita lagi patah semangat, kan kadang ada teman-teman yang ayo dong jangan jangan patah semangat. Ayo buat lagi vlog-vlog lagi gitu tuh. Jadi atau ada ide-ide yang dari kayak kolab-kolab seru gitu tuh yang bikin oh iya ya yuk Bang, yuk semangat lagi, yuk bikin video lagi, yuk bikin kolab lagi. Itu tuh bikin bikin ya itulah salah satu yang bikin semangat. Terima kasih Vlogger United. Ini pertanyaan dari Neng Gebi di Belanda. Dia bertanya, penghasilan di YouTube itu haram atau halal? Yang pasti penghasilan di YouTube itu menurutku halalan toiban. Itu halal. Karena kan kita kerja keras juga untuk menciptakan vlog yang bagus, yang informatif. Yang pasti kita tidak mengikut rezeki orang lain. Itu saja sih. Merdeka. Next ada Yunita bersama keluarga di London. Dia dari Inggris juga, vlogger dari Inggris juga. Jadi dia bertanya, bagaimana Anda mengatur waktu membuat video, edit video, kerja full time, dan ngurus rumah tangga bagi yang kerja ya. Apakah yang memotivasi Anda terus melanjutkan jadi YouTuber? Nah, kalau aku tuh kalau mengatur waktu, jadi itu kalau hari sekolah, hari kerja, suami dan anakku itu kerja dari jam 9 sampai anakku jam 9 sampai jam 3 sore. Suami itu biasanya sama juga schedule-nya kurang lebih jam 8 sampai jam 5 sore, jam 6 sore. Nah, waktu-waktuku itu biasanya setelah beberes rumah, mereka pergi ke sekolah dan kerja, aku tuh beberes rumah sebentar, terus baru aku kadang-kadang sambil breakfast atau sambil lunch itu ngedit
atau cari-cari ide buat konten berikutnya. Nah, kalau sudah pulang anak sekolah, aku udah nggak bisa kutak-atik karena kan harus main sama dia dan juga harus harus ngerjain PR, terus nyiapin makan malam. Nanti setelah anak tidur lagi, mereka biasa tidur kan jam 8, udah tidur anakku jam 8 jam 9. Nah, itu baru lagi tuh aku main-main lagi di dunia per-YouTubean seperti itu. Dan ada batas-batas lah, kalau suamiku tuh pasti akan ada batas kalau mereka ada di rumah. Ya mereka prioritas utama, kalau weekend pun begitu, mereka prioritas utama, begitu sih. Pintar-pintar kita aja ngatur waktu. Next, pertanyaan berikutnya dari Jonah di Spanyol. Pernah nggak selama gara-gara YouTube hubungan antara keluarga, suami istri, atau pertemanan jadi bermasalah atau renggang? Mungkin dulu awal-awalnya sebelum bisa memanage waktu yang baik gitu tuh oke lah. Dengan suami gitu sempat kita diskusikan, ya tadi yang kayak aku sebutkan di atas, harus suami dan anak itu harus jadi prioritas utama. Jadi sejak itu sih, sejauh ini sih kita nggak pernah berantem lagi ya. Kalau sama teman juga aku belum ada berantem-berantem sejauh ini. Semoga enggak. Berikutnya ada Evi dari Kolombia. Konten kalian yang mana yang paling kalian suka atau banggakan dan kenapa? Sebenarnya sih hampir semua konten itu rata-rata kita suka, karena kita suka lah maka kita buat ya kan. Tapi yang biasanya yang bikin aku bangga itu konten konten seputaran anak gitu ya. Kalau aku udah bikin sama anak itu tuh aku suka aja, suka bangga. Pertanyaan berikutnya itu dari satu-satunya cowok terganteng di Vlogger United, dari Mas Rikorik di Jerman. Jadi dia itu bertanya, apa hubungannya nama belakang keluarga Maipeh dengan PT McDermott Indonesia, perusahaan yang terbesar di Batam itu? Hubungannya masih saudara kali ya, karena namanya sama-sama McDermott. Nah, yang pasti sama-sama punya kesamaan kita itu. Kalau McDermott yang di Batam itu bergerak di bidang engineering, sama dengan McDermott sini bergerak di bidang engineering. Di sana pemboran dan pembukaan dan kilang, tapi oil dan gas. Nah, kalau di McDermott sini pemboran, pembukaan kilang juga, tapi di bidang semen industri. Sama ya, masih saudaraan lah ya, saudara jauh lah sedikit, sama-sama yang pasti kita sama-sama McDermott. Next itu dari Resa Batak Siagian, channelnya itu di Swiss. Grup Fu itu kan grup yang terkenal harmonis dan juga baik-baik, dan orangnya juga ramah-ramah. Apa sih rahasia keharmonisan rakyat Vlogger United? Untungnya di grup Vlogger United nih, orang-orangnya itu baik-baik semua, dan kita itu tidak pernah jealous, tidak pernah cemburu satu sama yang lainnya. Yang kita selalu pikirkan di sini adalah bagaimana untuk berkarya dan bagaimana memberikan hasil yang bagus di dunia per-YouTubean kayak gitu. Dan gitu kita tuh selalu ngebahas apa saja tentang YouTube, tentang pribadi juga mungkin sesekali gitu loh. Tapi kita tidak pernah bergibah atau bergosip. Itu tuh sih yang bikin kita tuh tetap harmonis sampai saat ini. Lanjutannya nih, apa moto dari Vlogger United? Sebenarnya sih kita belum ada ya moto ini, perlu juga nih dipikirkan sih. Mungkin motonya menuju sukses bersama-sama. Amin, semoga kita sukses ya teman-teman semua. Pertanyaan berikutnya itu dari Cynthia Indo Turki yang tinggal di negara Turki. Itu pertanyaannya beranak pinak juga nih. Yang pertama aku bacain, apa yang membuat Ipeh malas nge-YouTube? Tadi udah aku bahas ya di atas juga. Dari pertanyaannya sih dari pertanyaannya si Tasya tadi, yang bikin aku patah semangat atau bikin malas YouTube itu sama. Jadi pertanyaan ada di atas. Yang berikutnya, seringkah ngecek atau review YouTube? Seberapa sering? Jarang banget aku ngecek atau menganalitik channelku gitu. Oke lah, kalaupun sempat misalnya itu biasanya sebelum tidur.
Itu biasa tuh aku anak udah tidur, nggak ada kerjaan, baru aku ngecek-ngecek, oke, berapa pendapatan hari ini? Kayak kerjaan aja gitu ya. Udah gitu, berapa yang nonton hari ini, view itu tuh aku nontonnya biasanya sebelumnya sehari sekali, kalau maksimum itu 2 kali biasanya. Masih dari Cynthia, dia bertanya lagi, saran-saran dari YouTuber sukses suka dilakukan atau lebih ke rezeki orang kan berbeda-beda gitu. Kalau saran itu dirasa baik, saran itu bisa buat channelku lebih bagus lagi dan menurut logikaku, kenapa enggak gitu loh. Itu aku akan jalanin seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya karena belum tentu, ya benar kayak Cynthia bilang tadi, karena belum tentu yang diterapkan di dia berhasil, belum tentu juga pas kita terapkan juga berhasil gitu. Rezeki sudah ada yang ngatur. Itu aja sih, yang penting kita tetap tampilkan sebaik-baiknya menurut kita. Terus, sampai kapan bakal nge-YouTube? Sampai bosan kali ya. Soalnya aku tuh orangnya tipe bosanan. Jadi, sejauh ini sih aku masih enjoy. Yang pasti masih bisa berbagi waktu antara keluarga, itu yang paling penting. Kalau sudah keteteran, mungkin aku akan tinggalin, atau kalau sudah nggak bisa aku manage lagi, ya udah aku tinggalin kayak gitu. Adakah target YouTube tahun ini? Nggak ada sih, let it flow aja deh gitu. Mau dibawa kemana? Itu aja sih. Ini tuh pertanyaan-pertanyaan anak pinak yang aku bilang di awal tadi ya. Jadi ini ada juga pertanyaan balik lagi dari Evi. Gimana kalian jaga privasi keluarga, terutama anak selama menjadi YouTuber? Kalau privasi keluarga, aku tuh dari awal sejak aku nyemplung, sejak aku nyemplung di dunia per-YouTuban ini, itu tuh aku udah ada batasan-batasan sama suami, perjanjian khusus prenup sebelum pre-YouTuber gitu. Jadi kalau suami sebatas itu bisa memberikan informasi dan berguna ke para penonton, kenapa nggak kita share? Tapi dia nggak mau yang banget kayak privasi intim gitu, dia nggak suka gitu. Terus kalau sama anak, nah ini nih, kalau anak aku nggak bisa paksakan, apalagi anakku itu udah bisa speak up gitu loh. Jadi kalau 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 apa ya, channel-channel kalau lagi bikin konten sama dia itu, ya tunggu dia moodnya mau, tunggu dia happy gitu. Dan kalau dia nggak mau, dia nggak mau, nggak bisa aku paksakan seperti itu. Dan harus minta izin dia juga gitu. Kalau misalnya dia mau ada di kontennya aku tuh, biasanya aku harus minta izin dulu sama dia. Ya sekalian lah ya, sogok-sogok dikit. Nanti mami kasih ini deh, mami kasih itu, begitu. Ini pertanyaan beranak pinak berikutnya dari Mariko di Spanyol. Jadi dia bertanya, konten yang paling sulit yang pernah dibuat selama ini. Semua konten itu kayaknya punya challenging, punya trik-trik tersendiri deh. Kesulitannya itu berbeda-beda. Yang paling pasti kalau di konten-kontennya aku tuh yang paling sulit itu kalau konten bersama suami dan sama anak. Kalau suamiku tuh orangnya nggak suka nampil di kamera gitu, dia nggak terlalu suka gitu ya. Sesekali lah ya, kalau misalnya occasionally, kalau misalnya kita ngebahas tentang apa gitu, aku minta dia sebagai informasi gitu, informannya aku, dia mau tampil gitu. Tapi ya harus perjanjian dulu, berapa pertanyaan nih, oke 5, nggak boleh lebih ya, nggak boleh lebih, kalau kurang boleh, lebih nggak boleh, kayak gitu tuh ya kan. Atau kalau sama anakku tadi kayak aku udah jelaskan ke Evi. Pertanyaan berikutnya dari Mariko, berapa kali biasanya Mbak Ipet take video sebelum akhirnya diedit dan diposting di YouTube? Dulu pas awal-awal ngomong aja belibet gitu loh, itu banyak banget. Baru welcome, udah itu aja bisa 3 kali ngambil retake gitu loh. Tapi makin kemari gitu, karena aku orangnya suka ngomong, suka merocos gitu tuh, jadinya makin terbiasa. Biasa 1-2 kali, maksimum 3 kali itu aku pengambilan retake, baru aku edit gitu, dan baru aku nanti ditonton ulang lagi itu 2 kali biasanya. Aku takut ada yang salah kata atau salah perbuatan, salah kostum dan lain-lain, itu tuh baru aku upload ke YouTube, baru pede. Nah ini nih yang banyak dari Rini Klutkova. Semangat sis. Yang pertama, yang dia tanya nih, anak pinaknya dari Rini Klutkova yang di Ukraine ya. Dia bertanya, siapa YouTuber yang make IP look up tuh? Tadi aku udah jawab di
pertanyaan di atas dari Arvina. Pertanyaan berikutnya, dia bertanya apakah aku mempertimbangkan kalau YouTube itu sebagai pekerjaan. Not at all. Gitu. Mungkin karena masih recehan, remahan, rengginang masih channelku ini. Jadi kalau ada pekerjaan yang lebih layak, aku akan pasti milih pekerjaan itu ketimbang jadi YouTuber. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan Maipe dengan banyaknya konten yang kurang mengedukasi? Agak serius ya. Semua YouTuber, semua orang tuh punya hak untuk apa yang mau mereka tampilkan kayak gitu loh. Jadi kayak di channelku, aku tuh pengen tampilkan segala sesuatu yang informasi, itu rules yang aku gitu loh. Tapi itu hak siapa saja mau menampilkan yang tidak mengedukasi, yang ini, yang itu hak masing-masing gitu. Tapi sejauh ini sih aku tidak akan nonton segala sesuatu hal yang tidak mengedukasi. Itu buat aku pribadi. Pernahkah merasa galau atau tidak pede sebelum upload sebuah konten ke YouTube? Tadi pertanyaan ini sudah aku jawab di Mariko. Jadi biasanya beberapa kali aku harus lihat lagi hasilnya. Terus kalau Maipe punya 1 million subscriber, what will you do? Amin, semoga ya, semoga dapet gitu loh. 10.000 dulu deh, gak muluk-muluk. Nah yang pasti aku akan sering-sering kasih giveaway, karena sharing is caring gitu. Adakah perbedaan YouTube dulu dan YouTube sekarang? Pertanyaannya ini aku agak bingung. Kalau aku, sejak aku awal-awal nge-YouTube sama aku jadi YouTuber sekarang ini, dulu yang pasti subscriber makin bertambah sekarang ini gitu. Kalau dulu sepi, nggak tahu bagaimana cara-cara yang bagus menghasilkan thumbnail yang bagus atau yang menggoda, kata-kata judul yang bagus gitu, yang bikin orang tergoda gitu-gitu. Itu aku belajar sekarang ini gitu. Kalau dulu benar-benar minim pengetahuan. Tapi kalau ditanya sebelum aku jadi YouTuber, yang pasti bedanya dulu nggak terlalu banyak, sekarang makin banyak yang jadi YouTuber. Masih dari Rini, andai YouTube bangkrut dan tutup, what you will do gitu loh. Yang pasti sih kalau seandainya nih si Ucup benar-benar bangkrut, pasti ada deh ucup-ucup berikutnya. Maksudnya pasti ada media seperti YouTube ini yang lainnya, entahlah itu namanya ya kan, apalah nanti. Tapi aku yakin pasti adalah seperti ini, karena ini salah satu bisnis yang paling gede untungnya bagi dunia per YouTuber kali ya. Jadi sayang banget kalau ditutup gitu loh. Tapi kalau bangkrut ya kita cari ucup-ucup yang lain. Oke? Ini terakhir nih aku jawab. Vlogger United has a lot of collabs gitu. Which one your favorite and why? Semuanya itu punya challenging tersendiri sih, sama kayak sebelumnya aku bilang gitu. Yang collab-collab aku suka itu sebenarnya collab traveling. Itu karena aku ngerasa apa ya, kayak itu dunianya aku. Jadi aku tuh pede. Terus collab yang lainnya, sebenarnya collab-collabnya Fu itu semuanya itu punya makna tersendiri buat aku gitu loh. Kayak collab-collabnya Independence Day gitu loh. Itu collab yang bikin aku terharu begitu mendengarkan lagu Indonesia Raya gitu. Collab-collab yang tentang, pokoknya segala sesuatu yang tentang Indonesia itu tuh aku suka banget gitu loh. Jadi kayak kangennya masakan Indonesia atau apapun itu tuh yang bikin aku rindu tanah air terobati dengan collab itu tuh. Kayaknya sudah semua pertanyaan dari teman-teman yang udah aku jawab. Terima kasih banget sudah ngasih pertanyaan ini, dan kalau ada yang kelupaan mohon maaf juga ya. Nanti aku bikin Q&A kedua deh gitu. Kalian bisa bebas bertanya apa saja ke aku atau ke The Mac Dermots keluarga inti. Seperti itu, oke? Saksikan juga nanti video-video teman-temanku yang lainnya di link description di bawah. Mereka seru-seru loh. Dan kira-kira jawaban mereka tuh seperti apa? Jangan pantengin satu persatu ya. Oke, sampai di sini dulu vlog Q&A kali ini. Nanti jangan lupa juga dilihat intronya, seru-seru loh. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya.
karena kasus corona ini makin meningkat lagi di mana-mana. So, stay healthy, stay safe, lots of love from the Mac Dermot. Bye-bye. Halo guys, hari ini hari yang istimewa loh. Mau tahu kenapa? Karena hari ini kita mau merayakan hari ulang tahunnya Grup Vlogger United yang pertama, kumpulan vlogger-vlogger keren di seluruh mancanegara. Yuk kita ramaikan hari ulang tahunnya Vlogger United. Are you ready guys? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy first birthday to Vlogger United. Semoga kita semua menjadi semakin sukses di tahun-tahun mendatang. Feliz cumpleaños! Semoga grup Vloggers United semakin solid. Fijne verjaardag, Vlogger United, hartelijk gefeliciteerd. Semoga semakin maju dan berjaya. Vlogger United sangat Philo. Semoga terus berkarya dengan collab-collab yang keren. Senang narajnya Vlogger United, semoga bisa terus menjadi inspirasi bagi para vloggers Indonesia. Happy birthday Vlogger United from Australia. Hip hip hooray!
Semoga Vlogger United terus menjadi wadah pemersatu untuk seluruh Vlogger United Indonesia di luar negeri. Joyeux anniversaire! Semoga setiap anggota Vlogger United sehat selalu dan semakin sukses! Doğum günün kutlu olsun Vloggers United. Semoga persahabatan kita semakin erat dan kita semua bisa bertemu di dunia nyata. Sampai jumpa. Zum Geburtstag, viel Glück. Alles Liebe zum Geburtstag, Vlogger United. Viel Glück.